Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di live presentation pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau Allah kita bisa menikmati cahaya dunia yang indah, yaitu Islam. Pada kesempatan ini, izinkan Bapak Ibu semua, saya akan mempresentasikan aksi nyata mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum saya mempresentasikan, saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Eri Febriansyah, sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Pada video kali ini, kalau diperhatikan aksi nyata penerapan konsep inti dari budaya positif yang akan diterapkan di lingkungan sekolah kita semua. Kalau kita perhatikan, apa sih yang disebut tergerak, bergerak, dan menggerakkan? Itu dulu, nanti kita bahas mengenai penerapan konsep inti. Tergerak itu awalan dorongan dari orang. Contohnya saya memberikan aksi nyata untuk praktek baik untuk Bapak Ibu. Mungkin tergerak hatinya untuk mengikuti program guru penggerak berikutnya. Setelah Bapak Ibu semua mulai ada rasa tergerak untuk mengikuti, maka timbul bergerak. Bergerak itu timbul dari hati sendiri, bukan dorongan dari orang lain, tetapi dari hati sendiri karena melihat aksi nyata yang dilakukan oleh teman-teman kita semua, calon guru penggerak di angkatan sebelumnya. Setelah bergerak, maka menggerakkan. Menggerakkan ini dalam artian setelah kita mengikuti program guru penggerak, maka ada penerapannya, ada aksi nyatanya yang harus didesiminasikan dengan teman-teman rekan sejawat semua yang minimal ada di sekolah. Sebagai contoh, pada hari ini saya mulai menggerakkan komunitas yang ada di sekolah minimal 10 orang. Terima kasih Bapak Ibu semua telah tertarik untuk mengikuti aksi nyata yang saya lakukan. Pada aksi nyata yang saya akan jelaskan berikut, ada 7 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Yang keempat, ini yang harus kita ketahui sebagai minimal sebagai wali kelas atau guru yang mengajar di kelas harus tahu mengenai keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, 5 posisi kontrol seorang pendidik. Yang terakhir, segitiga restitusi. Maka pada kesempatan pertama ini, izinkan saya Bapak Ibu semua menjelaskan mengenai perubahan paradigma belajar. Ini yang penting dulu. Sebelum kita mengikuti program yang lain, mengikuti pelatihan yang lain, kita rubah dulu pola pikir kita, paradigma kita mengenai cara kita belajar. Pada umumnya, paradigma belajar itu mungkin kita semua awalnya teacher center. Teacher center itu menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber ilmu, menempatkan guru sebagai satu-satunya motivasi ataupun memberikan materi kepada siswa. Nah, kita bergeser, robahlah paradigma tersebut menjadi student center. Student center ini menempatkan peserta didik sebagai pusat belajar atau pendidikan yang berpusat pada murid, sesuai yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ini yang sangat penting yang harus kita rubah. Sebelum yang lain, media yang interaktif ataupun yang apa, rubahlah dulu dari awalnya student
awalnya teacher center menjadi student center. Karena ini yang paling mendasar dari seorang guru dalam melakukan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Yang kedua, yang umumnya, kalau dulu paradigma kita mengajarkan peserta didik berdasarkan kebutuhan sekolah, maka kita robah sekarang menjadi kebutuhan murid atau peserta didik. Kita SMK ini alhamdulillah sudah mengarah ke kebutuhan peserta didik dalam pembuatan kurikulumnya ataupun pengembangan kurikulumnya. Yang berikutnya, kalau dulu monoton, karena kenapa monoton? Guru itu adalah pusat ilmu. Kalau tidak dijelaskan guru, maka anak tidak bisa menjawab ataupun belajar secara mandiri. Media yang digunakan, ya monoton seperti itulah, tidak ada perubahan. Kalau dia CBSA catat buku sampai habis, maka sekarang globalnya menjadi interaktif pembelajarannya. Interaktif ini gunakan semua media yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Sebagai contoh, pembelajaran akuntansi itu tidak harus ada di dalam kelas terus. Bisa kita keluar atau ke bank mini atau melakukan kunjungan industri. Pak, boleh tidak kita belajar yang di tempat yang tidak ada hubungannya dengan akuntansi? Kami pengen belajar di Taman Polda, boleh tidak? Silakan. Tapi lihat materinya. Jangan kita materi menghitung bunga bank, kita ke Taman Polda, salah satu. Nah, ini paradigma yang harus kita robah dari awal. Ini paradigma belajar yang harus kita robah dari sekarang. Kalau tidak ada perubahan ini, maka pendidikan Indonesia tidak akan lebih baik daripada sekarang. Yang berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai universal, kebajikan universal. Mungkin ada yang terngiang di dalam pikiran, disiplin itu harus taat pada aturan. Benar? Benar? Pasti terpikirnya harus mentaati peraturan peserta didik yang tidak pernah melanggar aturan, padahal itu pengertian disiplin yang salah berdasarkan ini. Disiplin positif, unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ada yang berpendapat disiplin positif itu, mereka berpendapat bahwa kalau sejak anak-anak bisa disiplin pasti akan bisa belajar atau pintar. Anak yang disiplin itu akan pintar katanya. Ada juga yang berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan seorang guru. Mendisiplinkan. Ada juga kebanyakan guru juga akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, peraturan, keteraturan, dan sebagainya. Padahal itu semua tidak ada kaitannya. Maka kalau mendengarkan disiplin positif bukan berarti peserta didik itu tertib, taat pada aturan ataupun peraturan. Nah, kalau kita perhatikan, ini menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu di mana ada kemerdekaan. Kemerdekaan ini kebebasan dalam berpikir anak. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin atau disiplin diri sendiri dulu. Disiplin itu harus tumbuh dari dia, bukan dari dorongan orang. Disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya harus tumbuh dulu di dalam diri. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup atau cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain atau orang lain maksudnya mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka belajar. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai
nilai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya, ini syarat utamanya, harus ada disiplin yang kuat. Ingat, disiplin yang kuat itu bukan dorongan dari orang guru, tapi harus dorongan dari dalam diri kita sendiri. Kalaupun tidak disiplin, baru ada penguasaan atau dorongan dari orang lain. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Mungkin kita mengajar itu pasti sering mendengar nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar. Itu salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada di kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, penarasitis, bergotong royong. Yang terakhir, berkebinekaan global. Ini ada menurut The Seven Essential Features. Ada kata empati, ada nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan seterusnya. Yang berikutnya ada dari IDO Preliminary Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan seterusnya. Nah, nilai ini, nilai kebajikan ini harus sebagai seorang guru harus ditanamkan kepada peserta didiknya. Ya, harus ditanamkan kepada peserta didiknya. Jangan tidak ada, terutama profil pelajar Pancasila. Karena inilah tujuan dari kurikulum Merdeka. Ini tujuan utama kurikulum Merdeka. Jangan nanti kita anak sudah tamat, tetapi dia tidak tahu yang dimaksud dengan kebinekaan global. Dia tidak berpikir kreatif, tidak ada kerjasamanya, atau tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka sia-sialah pendidikan kita, terutama kita SMK. SMK itu tujuan utamanya menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Kalau dia siap kerja, harus punya teamwork. Berarti di SMK kita harus mengutamakan gotong royong dulu. Kedua, karena kita sekolahnya Muhammadiyah, pengutamaan kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Ini gambaran mengenai nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada murid kita semua. Yang berikutnya, ini refleksi diri kita. Setelah penjelasan tadi, mungkin Bapak Ibu sudah agak memahami mengenai motivasi. Maka kita perhatikan refleksi diri mengenai disiplin, positif, dan nilai-nilai kebajikan. Ini pertanyaannya. Sebagai seorang pendidik, berarti kita sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan atau workshop, motivasi apa yang mendasari tindakan kita semua? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia ataupun pengawas ataupun pimpinan sekolah dan mendapatkan surat teguran karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji di lingkungan sekolah atau mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah yang berprestasi ataupun guru yang berprestasi. Yang ketiga, Anda ingin menjadi pengajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, guru-guru Anda, serta guru lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan yang Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan,
anak murid-murid kita. Dari pertanyaan ini Pak Hendra, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Pak Hendra? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara 2 atau 3 motivasi? Kalau saya Pak, yang nomor 3 Pak. Yang nomor 3, pengen menjadi pembelajar sepanjang hayat, pengen menjadi panutan atau contoh baik lingkungan ataupun murid-muridnya, itu sangat benar. Iya. Maka biarpun kita belajarnya hari ini karena mungkin pengen karena tidak enak dengan kawan ataupun saya sendiri, mulai hari ini robalah motivasi kita menjadi ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, ingin menjadi panutan murid-murid. Batas ini dari 2 materi, paradigma perubahan paradigma belajar, kedua nilai-nilai kebajikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Sudah paham Pak? Sudah paham, alhamdulillah. Kita lanjut kalau sudah paham. Sekarang materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu tentang motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini harus kita tahu dan pahami ini. Banyak yang salah mengartikan antara konsekuensi dengan hukuman, agak sulit membedakan. Ada juga penghargaan ini, hati-hati. Kalau anak terlalu sering diberi hadiah atau disanjung, maka menyebabkan anak itu satu bisa malas. Nanti kita bahas lebih lanjut. Maka kita hati-hati dalam memberikan motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama kita bahas motivasi perilaku manusia. Menurut Dean Goosen dalam bukunya ada 3 motivasi yang mendasari manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti pertanyaan pertama tadi, jawaban yang pertama tadi. Karena kita tidak mau ditegur, karena kita tidak mau kenapa-napa. Ini motivasi pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini jawaban refleksi diri kita yang kedua tadi. Karena mau mendapatkan pujian dari orang lain, terutama pimpinan sekolah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sesuai yang tadi yang Pak Hendra pilih tadi, yaitu pembelajar sepanjang hayat, menjadi contoh murid-muridnya, menghargai waktu, menjadi guru yang dapat dicontoh oleh muridnya. Nah, dari 3 perilaku manusia, motivasi perilaku manusia menurut Dean Goosen ini, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa motivasi itu jangan karena orang lain. Motivasi itu jangan karena mau dapatkan pujian. Motivasi itu mulailah dari kita sendiri untuk memperbaiki diri. Ya. Yang berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kita perhatikan, ada 3. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan satu arah, serta belum disepakati bersama. Ini kata hukuman. Harus kita pahami. Bersifat tidak rencana, tiba-tiba, satu arah, dan tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa ataupun pimpinan sekolah dengan siswa. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Tapi konsekuensi itu biasanya dalam bentuk peraturan atau tata tertib yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Ini yang terakhir, restitusi. Proses kolaborasi kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya, untuk menyelesaikan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru dengar kata restitusi. Padahal restitusi ini sangat penting dan harus kita jalankan di sekolah. Yang berikutnya, kita perhatikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh, hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau ada murid salah, dia akan menyembunyikan kesalahan dia sendiri, didiamkannya. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat pada aturan. Restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Ini sebagai contoh. Ini banyak. Atau yang lain, awas, ini kata hukuman. Ini banyak yang juga sering kita ucapkan sebagai guru. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti saya hukum ulang atau saya marah. Ini yang sering kita lakukan. Kalau kita menggunakan kalimat konsekuensi dalam hukum, lakukan apa yang saya katakan. Kalau dia kalimat untuk restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Beda. Kalau kalimat ini mengancam, kalimat ini untuk taat pada aturan. Kalau yang ini untuk mencari masalah atau melakukan validasi kesalahan. Ini kalimat banyak. Kalau mode hukuman paksaan, kalau dia koneksi, konsekuensi, stimulus respon, harus diulang. Tetapi kalau dia restitusi, teori kontrol, nanti kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya ini cukup banyak. Kalau kita membacakan satu-satu terlalu lama, maka kita lanjut refleksi dulu. Bapak Ibu semua, nanti dari pertanyaan ini Bapak Ibu tentukan dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Pertanyaan pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar. Karena kenapa? Hukuman ini lari di lapangan biasanya tidak tertulis dan tidak terencana atau tidak ada kesepakatan. Yang berikutnya, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya benar, konsekuensi. Biasanya sesuai dengan peraturan kita di sekolah, mencoret dinding meja harus membersihkannya. Itu tercantum di peraturan tata tertib sekolah kita. Maka dia termasuk konsekuensi. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, jelas. Karena pasti ini tidak terencana. Biasanya kalau tidak menggunakan masker, pulang, bukan disuruh push up. Yang kita buat, yang ada di tata tertib sekolah, kalau tidak menggunakan masker 2021-2022 disuruh pulang, bukan disuruh push up. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa dia disebut hukuman? Karena pasti ini dadakan.
Tidak ada atau tidak terencana, ya, atau kondisional. Ini benar. Ini hukuman. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Kenapa dia hukuman? Karena tidak mungkin ini ada di dalam tata tertib sekolah. Tidak mungkin si detail itu peraturan. Pasti ini sifatnya tidak terencana. Biarpun tidak tertulis, biasanya kalau anak pasti akan sadar diri kalau dia menumpahkan air di atas meja ini, pasti dia buru-buru untuk membersihkannya. Yang terakhir, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena kita di sekolah ada yang terlambat disuruh nyalin 100 kali. Tapi kalau di sekolah kita disuruh menyalin jus 30. Ya. Berarti ini termasuk konsekuensi, bukan hukuman, karena dia sudah direncanakan dari awal, sudah disepakati bersama. Yang berikutnya, ini yang penting. Banyak kita terjebak dari penghargaan. Menurut Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi. Menghancurkan potensi, bukan meninggikan potensi anak ataupun mengangkat anak, tapi menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, atau dengan kata lain dihukum oleh penghargaan. Banyak kita misal, kalau kita sering memberikan penghargaan kepada anak yang pintar, seandainya ranking 1, dia dapat sesuatu, itu memberikan dampak terhadap siswa lain, maka disebut dihukum oleh penghargaan. Nanti kita lebih jelas. Nah, ini dampak dari penghargaan. Pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang atau murid melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek, tidak sering. Maksudnya, kita memberikan hadiah kepada anak. Jangan setiap kali kita mengajar dapat hadiah. Karena kenapa? Kalau dia belajar karena bukan mencari ilmu tapi pengennya mendapatkan hadiah, maka dia belajarnya nanti banyak terjadi kesalahan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam belajar. Karena apa? Kalau anak kita ada menjawab pertanyaan benar, kasih hadiah, menjawab pertanyaan, kasih hadiah, maka ujung-ujungnya mereka belajar bukan mencari ilmu, tetapi mencari hadiah atau penghargaan yang diberikan oleh guru. Yang berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Sebagai contoh, kalau kita mendapat lomba guru sampai juara 1, ya, juara 1 kita lupa karena pengen mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah ataupun pimpinan, kita lupa esensi kita mendapatkan penghargaan itu apa? Yaitu menyadari tindakan yang baik. Untuk sekolah kita minimal mengangkat nama sekolah kita. Kalau guru juara 1 lomba,
inovasi guru. Yang diangkat bukan hanya diri guru sendiri, tetapi nama baik sekolah, nama baik pimpinan sekolah. Tetapi kalau kita mengejar karena pengen mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, maka kita menghidangkan tindakan yang baik tersebut. Dampak yang kedua dalam penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita perhatikan saja yang kita sering melakukan seandainya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ibu kasih 100. Awalnya si anak A menjawab salah, anak B menjawab benar. Maka ada pertanyaan yang berikutnya atau besok pasti anak A ini mulai agak ragu untuk menjawab. Karena kenapa? Karena dia mulai takut salah. Ya, ini yang dimaksud. Yang berikutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Seandainya contoh yang paling mudah, kita setiap hari menyuruh dalam seminggu ini kita menyuruh anak membersihkan kelasnya. Minggu kedua kita stop. Saya yakin anak tidak akan lagi agak sulit melakukannya lagi, karena pasti butuh dorongan atau penghargaan karena mau mendapatkan pujian dari guru. Kok rajinnya nak kamu hari ini? Bukan karena nilai kebajikan yang mereka harapkan, tapi pengen mendapatkan pujian dari gurunya. Ini penghargaan yang tidak efektif. Yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Sebagai contoh yang paling mudah, kalau anak A sering mendapatkan hadiah dari seorang ibu, sedangkan anak B tidak pernah mendapatkan, maka antara anak A dengan B pasti agak mulai senggang. Pasti. Karena kenapa? Anak B ini yang tidak pernah menjawab pertanyaan, dia mulai menganggap dirinya bodoh atau tidak mampu, maka dia mulai menjauh dari anak A. Itu yang disebut merusak hubungan. Kedua, antara guru dengan siswa juga bisa menyebabkan rusak hubungan. Sebagai contoh, kita sering memberikan hadiah, tetapi ujung-ujungnya 3 minggu kemudian kebetulan kita tidak memberikan penghargaan, maka nanti akan jadi omongan peserta didik. Pasti akan ditanya, Bu, mana hadiah saya? Bu, mana pujian dan seterusnya. Itu yang dimaksud merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Perhatikan saja kita Bapak Ibu, anak menjawab itu kadang karena dia pengen mengharapkan hadiah bercepatan. Tunjuk tangan, tidak tahu benar atau salah. Ujungnya apa? Nyenggol dikit kata ibunya, ya sudah benar. Ya sudah, itu yang bahaya. Seharusnya kalau benar-benar, kalau salah-salah. Jangan ya sudah, anggap benar. Maka itu yang disebut mengurangi ketepatan. Yang berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Sebagai contoh tadi, seharusnya salah kita, ya sudah, karena dia sudah mulai berani menjawab, kita anggap benar. Itu yang disebut mengurangi kualitas. Ya. Atau sebagai contoh, pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan tepat dan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya
berhenti berkembang. Kenapa? Karena dia bekerja bukan karena pengen belajar tadi, tapi karena mengharapkan imbalan atau hadiah, minimal penghargaan. Pasti berhenti berkembang. Karena kenapa? Kalau kita sering memberi penghargaan, biasanya jarang memberikan masukan. Jarang memberikan masukan. Kita tidak enak mengkritiknya. Oh, ini nak salah. Kalau kita ngomong kan tidak pernah mengkritiknya, maka anak mulai down dengan kita, mulai menjauh. Itulah yang disebut dengan menurunkan kualitas. Yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Sebagai contoh, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Karena kenapa? Biasanya kata kita bahas tadi sebelumnya, kalau kita memberikan iming-imingnya hadiah atau penghargaan, maka anak itu bukan mencari jawaban benar dan tepat, tetapi minimal jawab dulu. Ya? Nak paling cepat. Nah, itulah yang disebut mengurangi kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Leonardo da Vinci itu buat karya lukis bukan untuk dihargai atau mendapatkan pujian, tapi dia melakukan itu karena dia senang. Zaman itu lukisan Leonardo da Vinci mungkin tidak ada harga. Yang paling terkenal itu Mona Lisa, yang paling terkenal. Tetapi mungkin di zaman itu tidak ada. Tetapi karena orang tahu maksudnya, maka setelah kita bekerja baik, membuat karya seni yang baik, selesai, maka kita baru mendapatkan penghargaan. Beda dengan dijanjikan bahwa. Yang berikutnya, penghargaan menghukum. Biasanya ini berhubungan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ranking? Pernah. Ini penghargaan yang menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Maksudnya apa? Biasanya kalau ranking 1 itu mulai memilih ke bawah. Tidak usah kita bahas ranking yang di bawah. Ranking 2 pun mulai menghukum diri. Kenapa saya tidak bisa ranking 1 padahal saya rajin daripada ini? Mulai menyalahkan diri, mulai menghukum diri. Maka dari awal 2022 saya mengusulkan dengan pihak sekolah. Tidak ada ranking, adanya nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu permata pelajaran. Biar karena anak itu punya potensi masing-masing. Ranking itu kan rangkuman dari seluruh mata pelajaran. Tetapi tidak mungkin semua anak satu orang, bukan tidak mungkin, agak sulit menemukan satu anak semuanya bisa. Olahraga dia bagus, matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, agak sulit. Tetapi ada anak yang A, matematikanya, ada yang anak B, olahraganya. Maka mulai dari ke depan kita harus menghilangkan itu, karena itu penghargaan yang menghukum. Itu baru ranking dulu. Bagaimana ranking terakhir? Bikin dia tambah malas. Ya sudah, saya sudah belajar kok masih ranking terakhir. Sedangkan pagi siang malam saya sudah belajar masih dapat ranking terakhir. Itu yang disebut penghargaan menghukum. Yang berikutnya, memberikan penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencobakan mengendalikan perilaku.
mengendalikan perilaku. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Contohnya tadi, kalau kita hari ini kita memberikan hadiah dengan anak, besok kita buat latihan lagi, pasti ditagih yang pasti ditagih. Murid diminta untuk push up 15 kali, secukupnya Pak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jangan guru buat aturannya, tidak boleh main HP. Kedua, tidak boleh keluar masuk kelas, tidak. Kesepakatan itu dibuat, murid memberikan pernyataan, guru memberikan pernyataan, digabungkan menjadi satu, dibuat menjadi kalimat abstrak dan tidak terlalu banyak. Ini contoh pembentukannya. Dimulai mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah atau memberikan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kedua, mencatat semua masukan. Ada anak 30 kita catat dulu. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sesuai dengan pembentukan keyakinan kelas. Yang sebelumnya tadi lebih sederhana, tidak terlalu banyak, sifatnya abstrak dan seterusnya. 4. Tinjau kembali daftar curahan atau pendapat yang sudah dicatat. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Maksudnya, kita kalau dia bisa digabungkan menjadi satu kalimat, dibuat jadi satu kalimat. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui. Maksudnya, kalau ada kuat tangan setiap anak kesepakatan. Yang terakhir, tempelkan di depan kelas. Mungkin termasuk saya, mungkin kita semua tidak ada keyakinan kelas ini. Mungkin ada sifatnya tidak tertulis, tetapi berdasarkan ini poin ke-7 harus dicetak dan ditempelkan di dinding kelas biar selalu ingat. Nah, yang materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Sebenarnya kebutuhan manusia ini mungkin kita sudah tahu. 1, bertahan hidup. 2, kebutuhan untuk diterima. 3, pengakuan atas kemampuan. 4, kebutuhan akan pilihan. 5, kebutuhan untuk merasa senang. Ini semua kebutuhan manusia. Tidak ada yang lain. Kebutuhan manusia, pengakuan atas kemampuan, penguasaan. Setiap manusia itu pasti memiliki keterampilan, kompetensi masing-masing. Kebutuhan untuk merasa senang pasti ini berhubungan dengan jiwa. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan atas rasa diterima atau rasa sayang, pasti ini manusiawi. Tidak mungkin kalau tidak ada yang tidak hidup kita. Betul. Dunia berkualitas adalah tempat khusus di pikiran kita. Dunia yang berkualitas itu bukan yang dunia yang ada di bumi ini, tetapi tempat khusus yang ada di pikiran kita, atau bahasa sederhananya pola pikir, atau bahasa pendidikan paradigma baru. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ingat, ke dunia berkualitas itu bukan
orang yang ada di luar pikiran orang di luar, tetapi pola pikir. Ya. Yang berikutnya, posisi kontrol pendidik. Posisi kontrol pendidik ini ada 5. 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Yang terakhir, manajer. Kalau penghukum mungkin mayoritas kita bagian dari penghukum. Mungkin ada juga yang guru menganggap siswanya sebagai teman. Ada juga yang pembuat rasa bersalah. Contohnya kalimat pembuat rasa. Nanti kita bahas lebih lengkap. Yang pertama kita bahas satu-satu. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini contoh kalimat yang kita gunakan, patuhi aturan saya atau awas. Itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Itu kalimat penghukum. Ya. Selalu, pasti selalu terakhir selesai. Kalau ada anak yang terlambat mengumpulkan tugas, kita jangan ngomong pasti kamu selalu tahu. Selalu dan selalu kamu malas. Maka yang seperti ini yang disebut guru penghukum. Perlu tidak sih guru penghukum? Perlu, tapi ada tempatnya untuk menegakkan aturan atau tata tertib sekolah. Perlu guru. Yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Mungkin kita pernah menggunakan kalimat ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin pernah kita sebagai guru pasti. Berapa kali bapak beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah? Mungkin kita sering menggunakan kalimat ini. Oh, berarti saya menempatkan diri sebagai guru pembuat rasa bersalah. Ini nanti kita bahas. Kelima, sikap kontrol diri itu harus semuanya dimiliki oleh guru. Penghukum kita harus, karena ada tata tertib yang seperti ini harus kita menyadarkan diri dengan perkataan pembuatan rasa bersalah. Harus itu semuanya. Bukan kita pilih, oh saya bagian guru pembuat rasa bersalah. Tidak. Ya, kalau kita ngomong ke ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, 10 kali kita ngomong saya tidak didengari, apa yang dilakukan? Minimal ada tindakan yang demikian. Yang ketiga, sebagai teman, sebagai contoh, ayah bantu ibu, ayah bantulah demi bapak, atau ayah bantulah demi ibu. Ayah ingat, tidak bantuan bapak. Ayah ingat. Oh iya, ya sudah kali ini tidak apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini yang disebut kalimat teman. Pasti ada. Sebagai wali kelas biasanya, anak-anak kalau ibu ya bereskan kelas nanti pak yang kena marah. Ya kan? Pasti itu. Ayo kita bereskan kelas kita, nanti ada pemeriksaan. Bantu ibu ya. Pasti kalau ada kata bantu itu kita menempatkan kontrol diri sebagai guru, yaitu sebagai teman. Nah kalau kita bagaimana kalau kita ngomong kepala dikit, nyapun, itu yang disebut kontrol diri sebagai penghukum. Yang berikutnya, pemantau. Pemantau itu beda lagi kalimatnya. Peraturannya apa? Pemantau ini guru yang harus mengingatkan peraturan-peraturan tertentu. Mengingatkan kalau kita salah akan ada konsekuensi. Apa yang telah kamu lakukan? Ini contoh kalimatnya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kamu terlambat, apa konsekuensi? Itu kalimat guru pemantau.
beda dengan kalimat guru kamu terlambat ya, sudah sesuai aturan sekolah kamu salin juz 30 berapa surat, itu guru menghukum. Kalau guru yang anak yang terlambat sifatnya pemantau, kamu anak-anak kamu tahu kalau hukuman atau konsekuensi kalau kita datang terlambat, dia tahu apa menyalin atau membuat surat juz 30 surat ABC itu pemantau. Tapi kalau langsung turun kamu terlambat, sudah salinlah 20 surat, itu penghukum. Yang terakhir yaitu manajer. Ini yang penting. Ini yang harus kita ketahui kalimat manajer. Apa yang kamu yakin? Jika kamu yakin apa yang harus perbaiki. Mana? Hari ini Pak Hafiz terlambat ya? Ya Pak. Ya. Kalau Pak Hafiz terlambat, kenapa bisa terlambat? Oh ya, karena kesiangan Pak. Apa yang bisa diperbaiki atau bagaimana solusinya biar tidak kesiangan? Nanti ada contohnya kalimat restitusi. Nah, dari kalimat kontrol ini semua guru harus memiliki. Jangan kita ngambil manajer saja, salah. Ya, ada tempatnya, ada orang. Ya, hati-hati. Kelima kontrol ini harus kita dimiliki semua. Bukan kali guru penghukum itu jelek, bukan. Emang harus ada guru yang seperti itu. Biasanya waktu kepala sekolah juga siswa. Ya, kita lanjutkan. Ini contohnya. Penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pembuat rasa bersalah, berceramah, menunjuk, kecewa, dan mendalam. Teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-murid. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat. Ini contoh yang berikutnya. Banyak murid berkata, saya tidak peduli, Bu. Maafkan saya. Saya berpikir Bapak dan Ibu teman saya. Dan seterusnya. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Sudah kita bahas tadi, restitusi itu kolaborasi antara guru dengan siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Segitiga restitusi itu harus dimulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa. Ini kalimatnya. Kalau anak terlambat, jangan kita, ini terlambat lagi. Nah, terlambat itu manusiawi. Ya, tetapi bagaimana cara kita memperbaiki biar tidak terlambat, dan itu yang disebut menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Harus ditanya. Jangan, ini terlambat lagi, pasti alasannya lagi pecah. Yang seperti itu tidak pantas diucapkan oleh seorang guru. Karena setiap anak punya problem masing-masing, punya masalah masing-masing, dan tingkat kesalahannya masing-masing. Maka guru tidak boleh menghardik dia langsung salah. Dengarkan dulu. Ya. Yang berikutnya, menanyakan keyakinan kelas. Ini yang kesepakatan kita buat tadi, keyakinan kelas. Bella kalau terlambat, apa konsekuensi, apa kesepakatan dari kelas kita, apa lebih tepatnya, apa yang kita percaya sebagai satu kelas, atau kalimat yang lain. Sebagai contoh yang lengkapnya, perhatikan video berikut ini, contoh penerapan restitusi.
Ini posisi menstabilkan, Stabilizer. menstabilkan diri, identitas murid. Menanyakan keyakinan kelas ini sepakati tadi. Mungkin itu saja presentasi saya mengenai aksi nyata penerapan konsep inti budaya positif di sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firda, tadi Bapak mendapatkan laporan dari ketua kelasnya bahwa Firda bertengkar dengan Dayat. Ya Pak, Terus kenapa bisa bertengkar dengan Dayat? karena Dayat Pak tadi mencontek tugas akuntansi saya. Begitu ya, wajar kalau begitu. Firda bisa kesal ataupun marah. Jika Bapak berada di posisi Firda pun pasti akan marah juga. Ya Pak, Terus apa yang Firda lakukan terhadap Dayat? tadi saya marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, serta mengebrak meja bahkan sampai mau melempar sepatu kepada Dayat Pak. Begitu ya, pasti Firda melakukan hal tersebut ada alasannya. Ya Pak, saya sudah bersusah payah mengerjakan tugas akuntansi sampai bergadang semalam, Dayat hanya menconteknya saja tanpa berusaha sendiri untuk mengerjakannya. Kalaupun Dayat bertanya kepada saya, pasti saya bantu untuk mengajarinya. Ya wajar kalau Firda kesal maupun marah, karena Firda tidak rela tugasnya dicontek begitu saja oleh Dayat. Bapak menghargai tindakanmu itu, yang tidak berbuat lebih buruk dari seperti memukul ataupun terjadi pelemparan sepatu kepada Dayat. Ya Pak, Sekarang kita evaluasi dan refleksi tindakan yang Firda lakukan seperti marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar, serta menggebrak meja, bahkan mau melempar sepatu terhadap Dayat. Apa sudah sesuai dengan kesepakatan belajar yang kita buat? tidak Pak. Menurut Firda, kesepakatan belajar apa yang Firda langgar? Saling menghargai dan menghormati Pak. Menurut Firda, saling menghargai dan menghormati itu penting atau tidak? Penting Pak. Baik, jika penting, maka sikap yang bagaimana yang harus Firda utamakan jika dalam keadaan marah? Lebih sabar Pak. Firda bersedia melakukan untuk lebih sabar. Iya Pak. Jika kejadian seperti ini terulang lagi, apa yang Firda lakukan? Saya akan bersabar, tidak akan mengeluarkan kata-kata kasar ataupun menggebrak meja lagi. Pak, serta akan melaporkan kejadian ini kepada wali kelas maupun guru lainnya. Tepat sekali, tindakan yang Firda ambil. Tetap semangat ya. Iya Pak. Silakan kembali ke kelas.